Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video praktikum kami kali ini. Video ini kami buat sebagai salah satu tugas dari mata kuliah Kesehatan dan Keselamatan Kerja atau K3 yang diampu oleh Ibu Lulihani. Topik praktikum kami kali ini adalah penanganan kecelakaan, kebakaran dan ledakan menggunakan emergency shower dan iWash station. Tujuan dibuatnya video ini supaya kita lebih paham tentang yang pertama, definisi atau pengertian emergency shower atau iWash station. Yang kedua, supaya kita lebih tahu apa bagian-bagian dari alat tersebut. Yang ketiga, cara penggunaannya yang benar. Dan yang keempat, fungsi dari alat tersebut jika dalam kondisi darurat. Dengan adanya pengetahuan ini, diharapkan kita bisa lebih siap dan sigap apabila terjadi kecelakaan kerja di laboratorium. Yuk kita langsung aja ke pembahasannya. Yang pertama ada emergency shower. Emergency shower atau pancuran darurat adalah alat keselamatan di laboratorium atau tempat kerja yang digunakan untuk membilas tubuh secara cepat ketika seseorang terpapar zat kimia berbahaya, panas, atau zat korosif. Bagian-bagian yang ada di alat yaitu emergency shower. Yang pertama yaitu large shower head, di mana kepala pancuran yang berfungsi untuk mengalirkan air untuk membilas tubuh saat terkena paparan lainnya. Yang kedua yaitu shower handle, di mana pegangan pancuran yang berfungsi untuk mengaktifkan aliran air pada large shower. Yang ketiga ada dashcap double filter atau filter ganda dengan penutup debu. Itu fungsinya untuk menyemprotkan air, juga untuk sebagai filterisasi, memastikan air yang keluar itu bersih dan aman dari debu. Lanjut yang keempat itu ada water inlet, yaitu saluran masuknya air, titik masuk air bersih ke dalam sistem alat. Yang selanjutnya iWash switch atau saklar pencuci mata, tuas atau tombol yang diaktifkan untuk memulai aliran dari nozzle pencuci mata. Reinforced base atau dasar yang diperkuat, bagian bawah yang kokoh untuk menopang seluruh struktur alat agar stabil. Selanjutnya yang terakhir ada dry port atau lubang pembuangan saluran bagian bawah yang berguna untuk mengalirkan air ke bawah saluran pembuangan, yaitu aliran air bekas pakai. Cara penggunaan dari emergency shower. Langkah yang pertama, lepas pakaian yang terkena bahan berbahaya atau B3. Ini penting supaya bahan kimia tidak semakin menyerap ke kulit dan memperparah luka. Langkah yang kedua, tekan pedal kran dan tarik tuas pembuka shower. Pastikan air mengalir dan membasahi seluruh tubuh. Biarkan selama 15 menit sembari kita membersihkan sisa-sisa bahan kimia yang melekat di tubuh kita. Langkah yang ketiga, apabila proses pembilasan ini telah selesai, matikan shower dengan cara mendorong tuas ke atas dan pastikan tubuh kita telah bersih dari sisa-sisa bahan kimia yang ada. Fungsi dari alat emergency shower. Yang pertama, membilas bahan kimia berbahaya di tubuh, menurunkan risiko cedera kulit, membersihkan partikel atau debu berbahaya, memberikan pertolongan pertama sebelum perawatan medis, dan yang terakhir adalah membantu mengatasi paparan suhu ekstrim. Yang kedua yaitu iWash station. iWash station merupakan alat keselamatan kerja yang berfungsi untuk membilas dan menyiram kedua mata kita secara bersamaan dengan tekanan air yang sangat rendah sehingga tidak menimbulkan cedera pada mata kita. Alat ini digunakan ketika mata kita secara tidak sengaja terkena debu, cairan kimia, atau zat berbahaya lainnya. Bagian-bagian dari iWash. Yang pertama ada nozzle dust cover yang berfungsi sebagai alat untuk melindungi iWash agar tetap bersih saat tidak digunakan. Kemudian yang kedua ada nozzle iWash yang berfungsi sebagai saluran untuk jalan keluarnya air bersih saat digunakan untuk membilas kedua mata secara bersamaan. Kemudian yang ketiga ada basin yang berbentuk seperti piringan yang berfungsi untuk menampung limbah air bilasan kedua mata. Kemudian yang keempat ada drain yang berfungsi untuk mengalirkan air limbah. Kemudian yang kelima ada bracket yang berfungsi untuk menjaga iWash agar tetap kokoh dan stabil terpasang pada dinding atau struktur lainnya. Kemudian yang keenam ada inlet yang berfungsi untuk menyuplai air bersih untuk digunakan membilas kedua mata. Kemudian yang terakhir ada switch buzzer yang berfungsi sebagai tombol untuk mengaktifkan
iWatch saat akan digunakan. Cara penggunaan iWatch Station dengan benar. Yang pertama, ketika mata kalian terkena bahan kimia berbahaya, segera menuju ke iWatch Station. Yang kedua, pastikan tangan kalian bersih. Yang ketiga, nyalakan air dengan menekan tuas atau injak pedalnya hingga air mengalir. 4. Buka mata kalian selebar-lebarnya, tahan menggunakan 2 jari tangan. 5. Posisikan mata ke air atau alirkan air ke mata yang terkena bahan kimia. Yang keenam, cuci mata kalian kurang lebih sekitar 15 menit. Dan gerakkan mata kalian ke kanan, kiri, atas, dan juga bawah. Yang ketujuh, jika kalian menggunakan soft lens, lepas setelah bilas beberapa detik dan jangan ditunda lama-lama. Setelah mata dicuci, kalian dapat ke petugas ataupun klinik untuk pemeriksaan lebih lanjut. Fungsi alat iWatch Station untuk membilas mata dengan cepat dan lembut untuk membersihkan zat berbahaya, debu, atau partikel asing guna mencegah cedera serius pada mata. Alat ini sangat penting sebagai pertolongan pertama darurat di tempat kerja, terutama di lingkungan seperti laboratorium, dengan aliran air yang lembut untuk meminimalkan risiko cedera saat kontak dengan zat kimia atau partikel berbahaya. Dari video ini kita dapat menyimpulkan bahwa kesiapsiagaan terhadap pemaparan atau ledakan di laboratorium dapat meminimalkan atau mengurangi risiko cedera, kerusakan alat, serta kehilangan data penelitian. Langkah kesiapsiagaan meliputi penerapan prosedur keselamatan, pelatihan penggunaan alat pemadam api, serta ketersediaan jalur evakuasi dan alat pelindung diri. Dengan kesiapsiagaan yang baik, kita dapat mengendalikan potensi bahaya dan keselamatan personal laboratorium dapat terjaga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.